menurut saya juga sangat tiba-tiba ya, setelah purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran untuk diganti karena ya terkait kinerja dan lain sebagainya, tiba-tiba ada hasil rilisan survei yang cukup mengejutkan terkait usia yang disurvei, bahkan juga tanggal pengambilan sampel bahkan tidak disebutkan dari pemberitaan ini. Wah, jangan-jangan memang benar apa yang dikatakan Pak Prabowo Subianto ya, apakah benar survei itu tergantung yang pesan dan lain sebagainya ya. Benar-benar sangat membingungkan sekali ya hasil survei kali ini ya. Sangat terasa sekali pada saat Pilpres yang lalu. Hasil survei itu dengan lembaga hasil survei yang lainnya dengan metode yang sama itu kadang-kadang bisa berbeda. Nah, bahkan selisihnya pada saat lalu itu hampir 5%, bahkan ada yang 10%. Nah, ini sangat mengejutkan sekali di mana margin of error-nya 2,9%, maksimal 3% dan lain sebagainya, tetapi selisihnya mencapai 10%. Nah, ini pun juga ada hasil survei yang sangat mengejutkan sekali, di mana pada saat lalu ada tuntutan TNI Purnawirawan yang menuntut Gibran untuk diganti, dan bahkan pada saat lalu juga ramai diperbincangkan video monolog Gibran mendapatkan dislike mencapai 108.000 dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada hasil rilisan survei, bahkan hasil survei ini sangat mencengangkan sekali ya, hampir 80% masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja dari Gibran. Nah, artinya wow, Gibran dan Pak Prabowo kalau kita lihat dari hasil survei itu saling kejar-kejaran. Wow, bayangkan ya kinerja Gibran dan Pak Prabowo kejar-kejaran. Padahal kalau kita lihat kerjanya lebih terlihat Pak Prabowo Subianto daripada Gibran. Kalau Gibran sampai saat ini pun juga belum terlihat. Pada saat lalu saya bahkan memuji-muji ya terkait apa? Terkait lapor Mas Wapres. Menurut saya itu sangat bagus sekali loh, lapor Mas Wapres. Tetapi saat ini juga tidak ada. Entah pemberitaan dimanapun saya cari-cari juga tidak ada pemberitaan lapor Mas Wapres. Ya, menggebrak cuma pada saat lalu saja. Ya kemungkinan 1 minggu 2 minggu saja. Selebihnya ya lapor Mas Wapres tinggal kenangan ya. Sampai saat ini pun tidak ada gebrakan-gebrakan yang berarti dari Gibran Raka Buming Raka. Tetapi tiba-tiba ada hasil survei seperti ini. Saya pada saat lalu juga teringat ya pada Selios hasil survei. Di situ menyebut yaitu nilai Gibran itu mendapatkan 3 dari 10 selama 10 hari menjabat jadi Wapres. Nah, ini juga sangat bau sekali. Sangat berbeda sekali lah intinya dengan hasil survei A, hasil survei B, dan lain sebagainya. Padahal metodenya sama. Apanya yang salah? Apakah memang hasil survei itu seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo Subianto pada saat lalu? Hasil survei itu tergantung siapa yang bayar, tergantung siapa yang pesan. Nah, kalau misalkan hasil survei benar-benar seperti apa yang dikatakan Pak Prabowo Subianto, menurut saya hasil survei saat ini tidak bisa menjadi acuan, tidak bisa menjadi patokan, dan lain sebagainya. Nah, ini tertanggal 22 Januari 2025, yaitu tepat Pak Prabowo dan Gibran bekerja selama 100 hari. Nah, itu tiba-tiba ada hasil survei yang menyebut Gibran mendapatkan nilai 3 dari 10, dan bahkan ada hasil survei yang menyebut juga mayoritas masyarakat itu puas terhadap kinerja Pak Prabowo Gibran, mencapai 80%. Ini dikomentari oleh Cain. Berdasarkan survei Selios, Gibran dapat nilai 3 dari 10 selama 100 hari menjabat Wapres. Gimana lur menurut kalian? Sudah pantaskah atau kurang dari 3? Wah, kurang dari 3. Nah, ini juga sangat mengejutkan. Bahkan dikomentari oleh Bidul. Emang kerjanya apa? Hasilnya apa? Ya, emang belum dirasakan ya. Apalagi terkait janji-janji Gibran pada saat lalu ketika kampanye misalkan, bahkan menjanjikan terkait hilirisasi tersebut bahkan akan membuka lapangan pekerjaan hingga 19 juta. Tetapi kenyataannya di awal 2025 yang lalu bukan lapangan pekerjaan yang didapat, melainkan banyak masyarakat yang terkena PHK. Nah, bahkan
pada saat lalu ada setidaknya data-data yang menyebut sekitar 40.000 di awal 2025 itu terkena PHK dan lain sebagainya. Nah, belum lagi terkait hilirisasi. Hilirisasi sampai saat ini pun juga belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terkait lapangan pekerjaan misalkan, bahkan belum dirasakan oleh masyarakat. Dan masih banyak lagi. Belum lagi makan bergizi gratis. Pada saat lalu juga ada yang keracunan, ada yang basi dan lain sebagainya. Bahkan Puan Maharani untuk menginstruksikan setidaknya makan bergizi gratis itu dievaluasi dan lain sebagainya. Nah, ini juga bagaimana ya? Tetapi ya kita tidak tahu lah apakah ini memang hasil survei pesanan atau seperti apa, saya juga kurang tahu. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Dari Manto Gudono Pret, dari Arman, tergantung siapa yang bayar, no debat. Lo, sampean nggak tahu kinerjanya Wapres. Wah, bener-bener sampean. Coba lapor Mas Wapres biar dicuekin. Iyain aja om, biar semakin besar kepala terus. Hahaha, survei kan bisa disetel dari pertanyaannya. Survei yang lucunya melebihi lucunya Cak Lontong. Ini gaib beneran kalau emang iya. Bagi-bagi susu. Masyarakat puas, Wapres jadi bahan ejekan netizen. Pahamlah kalau yang survei satu kolam bayarannya besar. Biasanya ternakan bapaknya. Tetapi mengsulkan Fufafa anak Arab konstitusi, ya seperti itulah. Jadi memang sangat mengejutkan sekali ya. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini, tingkat kepuasan publik soal kinerja Wapres, begini skor Gibran versi survei Rumah Politik Indonesia. Nah, di tengah munculnya desakan pencopotan yang digulirkan oleh Fahrul Razi CS yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI belum lama ini, Rumah Politik Indonesia pada 29 April merilis hasil survei terkait soal kinerja Wakil Presiden Gibran semester pertama menjadi pendamping Presiden Prabowo. Menurut hasil survei lembaga tersebut, Gibran memperoleh angka 79,8% dari masyarakat yang disebut merasa puas atau kinerjanya sebagai Wapres. Rilis survei tersebut soal kinerja Wapres disampaikan Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas dalam peluncuran hasil survei bertajuk Pandangan Publik Terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo Gibran dalam satu semester. Sebanyak 79,8% responden mengaku puas dengan kinerja Wapres. Dari persentase, sebanyak 39,1% mengaku cukup puas, lalu 31,8% menyatakan puas, dan 8,9% sangat puas, sementara 16,5% responden menilai tidak puas. Menurut hasil survei, kata Fernando, Wapres Gibran dinilai oleh 12,9% responden membantu mewujudkan beberapa program yang dijalani pemerintahan Prabowo dan lain sebagainya. Ini tantangan, tetapi ya seperti itulah. Nah, saya juga penasaran ya, kapan pengambilan sampel ini dilaksanakan? Ini juga tidak ditulis ya, yaitu terkait sampel responden-responden, umur berapa saja, pertanyaannya apa, diambil sampelnya itu tanggal berapa dan lain sebagainya, itu tidak ada dalam pemberitaan di sini. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali. Menurut saya juga sangat tiba-tiba ya, setelah Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran untuk diganti karena ya terkait kinerja dan lain sebagainya, tiba-tiba ada hasil rilisan survei yang cukup mengejutkan terkait usia yang disurvei, bahkan juga tanggal pengambilan sampel bahkan tidak disebutkan dari pemberitaan ini. Wah, jangan-jangan memang benar apa yang dikatakan Pak Prabowo Subianto ya, apakah benar survei itu tergantung yang pesan dan lain sebagainya, ya kita tidak tahu. Yang jelas ini juga sangat tiba-tiba ya. Setelah ada desakan terkait Gibran untuk mundur, dimaksulkan, bahkan diganti. Setelah video monolog Gibran banyak yang mendislike, tiba-tiba ada hasil survei yang menyebut masyarakat puas terhadap kinerja Gibran Rakabuming Raka. Ini sangat wow sekali. Bahkan kalau kita lihat pada saat lalu hasil survei, ada 81,4% responden puas 100 hari kinerja Prabowo. Nah, bayangkan ya, ini hampir kejar-kejaran, yaitu hasil survei LSI menyebut masyarakat puas sampai 81,4% kinerja Pak Prabowo, dan saat ini ada hasil survei yang menyebut masyarakat puas terhadap kinerja Gibran mencapai 79%. Bayangkan ya, selisihnya 2%. Wah, apakah ini akan menjadi tanda-tanda ya pada Pilpres 2029 akan head to head begitu ya? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.